Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada hari ini kita bersama-sama masuk dalam ibadah Minggu 26 Juli tahun 2020. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita masuk di dalam ibadah kudus ini. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, layaklah kita mengagungkan bersama-sama kemuliaan nama Tuhan. Karena itu mari, hai makhluk alam semesta, kita lantunkan bersama-sama. Segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah ini di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, muliakan Allah Bapa, muliakan putranya. Mari kita lanjutkan bersama-sama. Mari kita naikkan doa syukur kita dan doa untuk pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal kudus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kasih dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan hingga saat ini, berkat kasih karuniamu itu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Namun kami juga mengaku
betapa sering kami tidak setia melakukan kehendak-Mu. Karena itu kami memohon, ampunilah ya Tuhan atas segala kesalahan dan dosa kami, dan ajarlah kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru untuk kita. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan, yang mana untuk kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, tetapkan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-28. Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai ayat yang ke-28. Akan saya bacakan demikian di dalam nama Tuhan. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi
istrinya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dengan mulut dan hati kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kembali kita persiapkan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yang mana untuk kita saat ini telah dipersiapkan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-52. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami siapkan hati kami, hidup kami, pendengaran kami saat ini ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, agar seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan menyambut firman-Mu. Amin. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, serta perumpamaan tentang pukat. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah,
Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Amin buat firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam doa yang diajar kepada murid-muridnya, itu doa Bapa kami, yang diminta dan didoakan salah satunya yaitu, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaan Allah. Kenapa hal ini penting dan tentu itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hidup manusia. Karena tentu suasananya kerajaan Allah itu indah, teratur, sehingga sangatlah wajar setiap orang punya mimpi. Hidupnya indah, teratur, bahagia di dunia, mati pun masuk surga. Saudara dalam Tuhan, ada komedian terkenal di Indonesia, ya, yang menamakan dirinya Mongol Stres. Nah, ia berkata begini, menarik. Jangan doakan datanglah ya Tuhan. Ya katakan demikian. Kenapa? Karena kalau kita minta sekarang datanglah ya Tuhan, artinya bahwa kalau kedatangan Tuhan itu apa? Yaitu kiamat hari. Hari kiamat. Ya. Tidak usah diminta. Tuhan sudah punya rencana kalau untuk kedatangannya. Karena ia pasti datang. Dan kedatangannya kalau hari kiamat berarti sebagai hakim. Untuk memisahkan antara yang benar dan yang jahat. Saudara, namun yang diminta itu datanglah kerajaan, seperti dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Allah akan menghadirkan kebaikan, akan menghadirkan sesuatu yang positif dalam hidup manusia. Perlambangan kerajaan Allah, Yesus katakan, adalah sama seperti sesawi biji yang kecil. Namun ketika ia bertumbuh, ia menjadi besar, bahkan lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan juga berdampak positif bagi segala makhluk. Jadi, kelihatan secara lahir, dampak bagi segala makhluk, membawa keteduhan dan juga nutrisi yang baik bagi burung-burung seperti dalam teks kita. Yang kedua juga, atau kerajaan Allah itu laksana sebagai ragi yang sangat sedikit, yang kecil, tetapi bekerja luar biasa, mengkamirkan tepung 3 sukat seluruhnya. Hal ini
bagaimanapun secara tersembunyi ia bekerja dan juga menghasilkan perkembangan yang luar biasa. Hal ini ingin mengatakan bagi kita bahwa betapa kerajaan Allah itu akan berdampak besar dalam hidup manusia. Kerajaan Allah datang sempurna hanya di dalam Yesus Kristus yang banyak membawa pertumbuhan perkembangan bagi kehidupan manusia. Baik secara fisik, banyak yang percaya, dan juga secara batin, di mana setiap pribadi bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Yang kedua, dalam firman Tuhan ini, hal kerajaan Allah itu seperti harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Saudara Islam Tuhan, memang harta, uang itu perlu bagi kita, tetapi ia bukan segala-galanya bagi hidup kita. Karena itu diingatkan melalui nats kita pada saat ini, yang dimaksudkan bahwa bukannya tentang bagaimana harta ataupun mutiara atau juga uang itu, tetapi bagaimana Allah dapat menyatakan kemuliaan kerajaannya dengan tiba-tiba dalam setiap pribadi. Maka janganlah kita sia-siakan kesempatan itu. Segeralah bertobat dan serahkanlah hidupmu kepada Allah. Seperti juga dalam teks kita dalam ayat 44 hingga 46. Ada sukacita sehingga mereka menjual seluruh miliknya. Ketika mencari mutiara yang indah dan ditemukan, maka pergi pun menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan itu. Yang ketiga, bahwa keadaan dan kehidupan orang percaya itu, ia tidak hidup di surga loka terpisah dari dunia ini, tapi kerajaan Allah itu terus berlangsung dalam kehidupan mulai dalam dunia ini. Pemilihan pasti akan dilakukan, dan jadi pastikan kualitas hidup, kualitas diri untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka daripada itu, mari kita melihat sebagaimana dalam pembacaan kita tadi pun juga agar terpilih sebagaimana dalam perumpamaan tentang pukat ini. Sosok Rahel dan Yakub dalam pembacaan kita Kejadian 29 ayat yang ke-16 sampai 28 yang telah kita baca tadi. Yakub adalah pribadi yang konsisten, pribadi yang selalu setia terhadap misi dan visi hidupnya. Yakub adalah seorang yang bekerja keras, yang tekun, yang ulet, yang tangguh, yang kemudian ia juga siap berkorban dengan segala potensi dirinya demi tujuan yang ia inginkan. Rahel, seorang pribadi yang dalam nats kita tadi dikatakan, yaitu yang elok sikapnya, cantik parasnya. Dan ini tentu menunjukkan bagaimana keistimewaan kepribadian dan karakter ini tentu punya daya tarik yang luar biasa. Sehingga Yakub senantiasa juga begitu mendambakannya. Demikian juga tentu hidup dan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Agar dengan kenyataan itu membuat kita menjadi pribadi yang memiliki kesetiaan, kerja keras, memiliki ketekunan, fokus pada visi dan misi hidup dan kehidupan kita, dan pun juga siap mengorbankan segala potensi yang ada pada diri kita untuk persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui karya
dan juga kesempatan yang Allah berikan bagi kita dimanapun Allah tempatkan kita. Serta juga hendaknya setiap pribadi memiliki keistimewaan pribadi dan karakter yang mampu membawa daya tarik yang luar biasa bagi banyak orang, terlebih indah di hadapan Tuhan. Kiranya Allah yang kuasa firman-Nya ini mendorong kita untuk senantiasa mau menunjukkan jati diri kita tidak hanya sebagai anggota gereja dengan aktivitas sebagai aktivis gereja, tetapi juga sebagai anggota kerajaan Allah yang indah dan teratur hidup dan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan kuasa firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami memohon pengasihan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami sadar ya Allah, betapa kami manusia penuh dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Namun yang memiliki kerinduan, impian yang indah dalam hidup kami. Baik mengalami kehidupan yang indah dan teratur serta membawa kebahagiaan dan sukacita dalam dunia ini, pun juga saatnya kami kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur jika pada hari ini bagian firman-Mu mengingatkan kami untuk bagaimana memiliki karakter ataupun kepribadian yang tekun, setia, tangguh, ulet, bertanggung jawab setiap pada visi dan misi, memiliki kepribadian yang elok dan juga keistimewaan sehingga boleh menjadi daya tarik yang luar biasa baik bagi sesama terlebih bagi Tuhan. Karena itu ya Bapa, hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami melakukan semuanya itu. Dalam kuasa Tuhan, kami semakin bertumbuh di dalam kasih dan kuasa-Mu. Sehingga kami boleh menikmati suasana kerajaan Allah yang indah dan teratur. Mulai saat ini, bahkan sampai Tuhan memanggil kami untuk masuk ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Bagi seluruh gereja di muka bumi ini. Bagi gereja kami yang kami cintai, gereja Kalimantan Evangelis. Mulai dari tingkat jemaat, resort maupun sinode. Agar senantiasa gereja-Mu Tuhan dibangun hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkatilah para hamba Tuhan, diberkatilah ya Tuhan umat-Mu, sehingga dalam semuanya itu senantiasa bersinergi dalam rangka untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, damai sejahtera, kehidupan yang indah dan teratur dalam hidup ini. Ya Tuhan, hamba-Mu bersyukur buat senap berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dan Tuhan siap sediakan bagi jemaat-Mu. Biarlah semuanya itu membuat jemaat-Mu semakin bersyukur dan memuliakan Tuhan. Baik itu atas usaha pekerjaan, keluarga rumah tangga, usia yang ditambahkan, rezeki yang diterima. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami bagi yang sakit Tuhan pulihkan, yang dalam pergumulan diberikan jalan keluar, yang undur daripada Tuhan terangkul kembali. Berdoa kami Tuhan bagi dunia ini, bagi bangsa kami Indonesia, bagi kota kami yang saat ini tetap bergumul menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa agar setiap pribadi bertambah hikmat dan bijaksana menghadapi pandemi ini. Sehingga oleh kuasa Tuhan, setiap pribadi boleh kuat menghadapinya. Dan pandemi ini cepat berlalu dari muka bumi ini. Yang walaupun dalam semuanya itu kami sadar ada rancangan Tuhan yang indah. Karena di pandemi ini Engkau memulihkan bumi ini. Engkau memulihkan hubungan setiap pribadi. Engkau memulihkan ya Tuhan setiap
pribadi, baik itu dengan keluarga maupun dengan Tuhan. Karena itu ya Bapa di surga, tetap kami bersyukur kepadamu buat rancangan Tuhan yang indah ini. Hamba berdoa ya Bapa di surga, bagi segenap hidup dan kehidupan kami semua, memasuki hari-hari kerja kami dalam suasana normal yang baru, dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan. Terima kasih Allah, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, layaklah kita bersyukur kepada Allah atas semua kebaikan dan kebajikan yang Ia berikan dalam kehidupan kita. Karena itu kita mendengarkan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasar apa yang tidak ada padamu. Untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Allah, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala kemurahan-Mu. Dan sebagai tanda syukur kami atas segala berkat Tuhan, sekarang kami serahkan persembahan kami. Berkenan Tuhan menerima dan memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, tiap jam Ku memerlukan-Mu. Pujian yang mengantarkan kita menyerahkan persembahan syukur ini. Jemaat sedang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dialah yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Salam sehat dari kami. Tuhan
Tuhan Yesus memberkati.